terakhir ini akan sangat menarik sekali dengan temanya yaitu The Way Forward of Digital Transformation in Indonesia. Saya akan undang moderator kita di sesi terakhir ini. Beliau memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang teknologi dan mengawali karirnya di Microsoft Consulting Services area, lalu di Freeport Indonesia. Dan setelah itu selama 7 tahun beliau menjadi General Manager di PT Infinis System Indonesia. Sebelum akhirnya bergabung di Business Data Center sebagai Director dan sekarang menjabat sebagai CEO di Business Geo. Bapak Ibu, rekan-rekan mohon berikan aplaus yang paling meriah. Kita sambut Bapak Doni Bapendianto selaku CEO of Business Geo Cloud. Selamat sore semuanya. Suaranya mana? Selamat sore semuanya. Oke, ini adalah sesi terakhir dari Mencari Conference. Temanya adalah Way Forward of Digital Transformation in Indonesia. Jadi di sesi ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan 3 panelis yang menurut saya cukup mewakili pendapatnya ya untuk mengenai digital transformasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 Indonesia memiliki 200 juta pengguna internet. Oke, kalian melihat saya pakai baju bisnet, berarti tahu jumlah pengguna internet 200 juta, mungkin betul. Yang setengahnya, yang merupakan lebih dari setengah dari total populasi penduduk Indonesia. Bisnis digital juga meningkat signifikan, menempatkan Indonesia di posisi kedua dari total industri startup digital di Asia. Namun, transformasi digital yang pesat di Indonesia juga masih memiliki tantangan besar karena banyak orang mempertanyakan keberlanjutan bisnis digital. Oke. Padahal bisnis digital harus memiliki potensi untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan di sesi ini kita akan mencoba mendengarkan bersama langkah maju transformasi digital yang ada di Indonesia dari panelis-panelis kita berikut ini. Saya punya 3 panelis. Pertama, Bapak Winston Utomo, founder dan CEO dari IDN Media. Beliau merupakan founder dan CEO dari IDN Media, meraih gelar master dari Columbia University, New York, USA. Sebelum membangun IDN Media, memulai karir di Google Singapore sebagai Senior Account Strategist dan mendirikan IDN pada tahun 2014. Saat ini memiliki lebih dari 70 juta user aktif. Visi dari IDN Media sendiri adalah untuk mendemokrasi informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan membawa positif impact bagi masyarakat luas. Panelis kedua, Ibu Melissa Irene, partner dari East Ventures. Melissa adalah partner dari East Ventures yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi segala dukungan untuk keperluan deals dan perusahaan portfolio. Melissa lulus dari Binus University International pada tahun 2015 dan meraih gelar sarjana akuntansi serta mengantongi sejumlah prestasi dalam kejuaraan debat dan kompetisi bisnis. Panelis yang ketiga ini dari government, yaitu Bapak Muhammad Asar Iskandar, Koordinator Tata Kelola Ekonomi Digital 1 dari Kemenparekraf. Asar merupakan Associate Policy Analyst dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menempuh pendidikan di Columbia University, lalu melanjutkan Master E-Business di University of South Australia, mengawali karir di Kementerian Kominfo selama 7 tahun sebelum akhirnya bergabung di Badan Ekonomi Kreatif atau yang sebelumnya disebut Bekraf sebagai Deputy Director of Applications. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah panelis kita hari ini.
Selamat sore semuanya para panelis. Ini kita di sesi terakhir, sesi yang very challenging. Mungkin untuk membuka bisa diperkenalkan. Saya sudah memperkenalkan Anda semua satu-satu, tapi mungkin bisa disebutkan role di masing-masing company seperti apa. Silakan dari Pak Winston dulu. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Nama saya Winston Utomo dari Idea Media. Idea Media adalah perusahaan media platform untuk millennials dan Gen Z di Indonesia. Kita ada sekitar 70 juta pengguna di ekosistem kita, dan misi kita adalah untuk mendemokratisasi informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Thanks Winston. Nama saya Irene, saya dari East Ventures. Kami adalah perusahaan venture capital. Our vision adalah untuk bisa membantu digital transformation di Indonesia melalui investasi kepada perusahaan, tentunya dari tahap awal all the way sampai bisa juga di the growth stage. So looking forward for the discussion today. Halo, selamat sore. Nama saya Azhar dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami punya portfolio khususnya untuk mengembangkan talenta digital, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta juga untuk transformasi digital dan mereka. Terima kasih. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan satu hal kepada Bapak dan Ibu di sini. Menurut Anda semua, dalam skala 1 sampai 10, seberapa exciting sebenarnya perkembangan transformasi digital di perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini? Mungkin dari Ibu Melissa. Wah, beda-beda tiap perusahaannya, tapi mungkin 6, 7. Oke, kenapa seperti itu? Apalagi mungkin setelah COVID ya, kita lihat digital transformation itu kalau boleh sharing sedikit, kita kan investasi banyak ke company yang e-commerce dulu 2009, 2010, 2012. Mulai 2014 kita invest ke SaaS companies itu, dan mereka kebanyakan targetinnya ke SME. Lalu di 2017-18 kita lihat SME udah adaptasinya jalan, masuk ke micro entrepreneur, jadi banyak company yang berusaha untuk ke nelayan, abang warung, dan lain-lain. Yang jadi tanda tanya enterprise gimana nih, karena udah berhasil ke yang the mass, yang big company ini gimana. Nah, waktu COVID kita berasa banget banyak dapat feedback, wah akhirnya enterprise kedobrak juga untuk bisa masuk. Jadi I think it's good on that point, skalanya saya bisa kerjakan lebih tinggi. 6 sampai 7? 6, 7 mungkin. 6, 7, oke, di tengah-tengah gitu ya. Kalau nilai raport itu oke. Lulus ya. Mungkin saya nextnya ke Pak Azhar dari government sendiri. Transformasi digital menurut Bapak skor 1 sampai 10 perkembangannya seperti apa terutama di perusahaan? Mungkin lebih di perusahaan yang ekonomi kreatif yang di bawah Kemenparekraf, menurut Bapak seperti apa? Kalau dari pemerintah harus dibilang 10 ya Pak. Oke. Kita bicara optimisme. Siap. Karena kalau pemerintah tidak optimis, gimana sektor-sektor yang lain Pak. So to be honest, yes, we are optimistic kalau memang transformasi digital ini akan melaju, meskipun dengan tidak belum besar seperti tahun-tahun awal-awal startup digital itu baru booming gitu ya Pak ya di tahun 2016-an. Namun kami percaya dengan pasar yang besar Indonesia ini, dan juga dengan bonus demografi yang masih bagus, masih positif, kami percaya bahwa transformasi digital ini akan cerah untuk masa depan Indonesia. Oke. Pak Winston dari media. IDN kan salah satu media dengan user view salah satu yang paling besar di Indonesia, terutama untuk lokal ya. Menurut Bapak bagaimana transformasi digital di Indonesia sekarang ini? Kalau bagi saya, kalau ada 11 saya pilih 11. Oke. Jadi basically sangat exciting sih dengan Indonesia ke depannya 10-20 tahun ke depan. Karena kalau kita ngomong spesifik tentang industri media, konten, entertainment, satu hal yang membuat menarik sekaligus challenging adalah belum banyak
local company yang asli Indonesia yang bisa mendisrupsi digital landscape khususnya di industri media dan entertainment. Sangat sedikit atau bahkan mungkin 1-2 aja. Jadi ini merupakan tantangan besar buat kita semua. Yang bagusnya adalah kita sekarang lagi masuk ke golden generation. Ya kan? Sekarang tahun 2022, umur average orang Indonesia di sekitar 29 tahun. GDP kita sekitar 4.000 US dollar. Target kita 2040-2045 kita bisa mencapai 12.000 sampai 20.000 US dollar supaya kita bisa menjadi high income country. Jadi kita punya waktu sekitar 20 tahun lagi. Nah, salah satu supaya kita bisa mencapai goal tersebut Indonesia 2045, Indonesia menjadi high income country adalah harus banyak local company, local tech company yang dapat mendisrupsi dan mengakselerasi digital transformation ini, khususnya di bagian media dan entertainment yang selama ini masih didominasi oleh banyak global companies seperti itu. Jadi apakah excited? Sangat excited. Apakah challenging? Mungkin 20 dari 10 nilainya. Jadi sangat challenging. Oke, Pak, melanjutkan, saya tertarik karena Bapak ngomong masalah media gitu ya. Di industri media itu kan salah satu sektor yang bertransformasi di 20 tahun terakhir nih. Dan konvensional media, kalau kita tahu koran segala macam yang cuma ada di jalurnya cuma di tradisional itu kan banyak yang mundur sekarang ini. Nah, pada saat IDN mulai berdiri di tahun 2014 gitu ya, apa yang menjadi visi dari IDN sendiri sehingga bisa bertahan sampai sekarang gitu? Oke, given IDN sudah ada di internet, tapi kan banyak perusahaan-perusahaan media yang tradisional ke internet, tapi kan akhirnya nggak survive juga gitu. Mungkin pertama saja visinya, setelah itu tentang market size-nya. Ya, silakan. Kalau visi IDN Media sejak pertama kita lahir 8 Juni 2014, visi kita adalah untuk mendemokratisasi informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi satu visi yang kita lihat adalah Indonesia sangat Jakarta sentris. Orang yang tinggal di Jakarta sekitar 4% dari populasi, Jabodetabek sekitar 10-11%. Saya pun dari Surabaya aslinya, makanya mendoknya masih kental sampai sekarang. Saya juga Surabaya. Jadi kalau gimana kalau kita ngomong Surabaya? Dan saya bangga. Gitu dia. Sampai kapan pun terus mendok. Next time kita ngomong Surabaya. Ngerti. Nah jadi saya pun dari Surabaya, di mana itu termasuk kota yang paling besar lah di Indonesia. Kita pun merasa problem kesenjangan informasi atau information gap ini masih terjadi dan sangat kental, terutama 8 tahun lalu. Jadi itu mengapa kita lahir, goal kita ada 2. Kita ingin mendecentralize content creation. Jadi yang membuat media dan ekosistem kita cukup unik adalah banyak dari konten kita itu sebenarnya UGC. Jadi setiap orang dimanapun mereka berada, mereka bisa berkontribusi ke kita. Entah itu ke platform IDN Times dalam bentuk artikel berita, ke IDN App dalam bentuk live streaming, ke Yummy dalam bentuk cooking recipe. Konsep kita adalah curated user generated content. Itu bagaimana kita bisa mendecentralize content creation. Dan yang kedua, goal kita clear dari awal adalah millennials dan Gen Z 2014 ini. Kata millennials, kalau kalian teman-teman search di Google Trend, itu baru trending 2017, 2018 peak-peaknya. Kita sudah masuk di 2014 karena kita percaya kalau kita mau berusaha mendapatkan Gen X, kita sudah terlambat. Jadi apa nextnya? Yaitu waktu itu Gen Y atau millennials. Sekarang sejak tahun lalu fokus kita sudah di Gen Z. Jadi itu visi kita sejak 2014. Kedua tentang market size. Kalau kita lihat market size dari media, kita lihat dari revenue modelnya. Ada revenue dari advertising, ada revenue dari konten itu bisa premium subscription, premium content, atau tipping atau virtual gifting. Kalau kita lihat dari advertising, TV masih paling besar. Jadi TV itu masih 60% lebih. Maka dari itu jika teman-teman lihat TV semua bilang wah media konvensional udah turun, tapi sebenarnya enggak, mereka masih triliunan revenue-nya dari TV. Memang tidak bertumbuh lagi year on year growth-nya secara market size, tetapi tetap masih sangat-sangat besar. Digital sekitar 20-25%. Tetapi 20-25% ini sebenarnya yang ke publisher itu tidak terlalu banyak. Karena yang lebih besar adalah global media companies seperti sosial media dan yang lainnya. Itu yang mengambil pie paling besar dari
digital advertising. Oke. Nah, intinya apa? Kalau kita mau berkembang di industri media entertainment, ya kita harus melihat pie-nya digital ini harus semakin besar, tapi kita harus bisa mendapatkan market share lebih besar dari sisi advertising dollar, atau kita bisa expand ke revenue model yang lain, yaitu melalui premium content, melalui virtual gifting dan yang lain-lainnya. Karena di premium content kita tidak mengambil market size dari advertising, dari brand, tapi kan dari share of wallet-nya individu. Jadi itu sih, jadi sangat challenging, tapi the market is growing rapidly dan it's very exciting. Dan ini menarik, ini baru dari satu industri aja, industri media gitu ya. Saya ingin bertanya ke Pak Asam berkaitan dengan ya transformasi digital ini. Yang tadi Pak Winston sudah ngomong masalah dari industri media, dan itu ternyata market size-nya gede gitu ya. Oke, given TV yang media tradisional, konvensional itu masih punya pie yang gede, tapi kan year on year-nya kan ya stagnan lah ya. Dan digital ini kan udah mulai naik nih. Ini sebenarnya sama seperti di industri saya gitu kan. Yang konvensional udah mulai ya kalau saya sebutnya on-prem gitu ya. On-prem udah mulai turun, yang di cloud udah mulai naik gitu. Nah, di Pak Rekra sendiri, terutama di Direktorat Ekonomi Digital, ini dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, apa saja program yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan oleh Pak Rekra? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kami di Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif di Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital ini mempunyai tugas dan fungsi untuk dua hal. Pertama untuk transformasi digital dan juga pengembangan startup khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah di sini kami mencoba untuk dari 17 sektor tersebut dan pariwisata bagaimana tantangan digital tersebut kita bina dan juga kita reskilling dan juga upskilling untuk supaya lebih fit lagi kepada industri yang akan membutuhkan. Kami punya beberapa program terutama untuk di transformasi digital. Kami punya Bapak Rekra Digital Entrepreneurship itu dari tahun 2016 dari zaman Badan Ekonomi Kreatif waktu itu Pak sampai dengan sekarang itu kita punya sekitar 7.000 binaan pelaku UMKM Ekraf yang telah onboarding dan juga naik kelas untuk transformasi digital ini. Kedua, kita juga punya Bapak Rekra Digital Lab, ini khusus untuk transformasi digital para pelaku Ekraf di seluruh destinasi super prioritas. Jadi kita tidak cuma hanya di kota-kota, di perkotaan saja, namun kita juga ingin merangkul saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok dan juga di tempat-tempat yang terpencil supaya mereka juga menjadi bagian dari digital economy bandwagon ini Pak, seperti itu. Dan yang terakhir kita juga punya program namanya Bapak Rekra Full Startup, itu juga untuk menumbuhkan startup baru di bidang pariwisata dan aircraft dan juga bagaimana mereka bisa dibantu untuk survive gitu ya, the death valley of startup itu dalam waktu kurun 1 dan 2 tahun. Dan kami melakukan inkubasi, pembimbingan dan juga pendanaan terutama untuk para startup tersebut. Dan kami harapkan itu bisa membantu dan juga mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan juga tadi Pak Winston bilang untuk yang teknologi startup yang bisa mendisrupsi konvensional bisnis. Oke, menarik. Dari industri sudah ngomong, dari pemerintah sudah ngomong. Nah, saya berlanjut ke dari sisi venture capital. Jadi startup atau UMKM kan sebenarnya butuh backing dana gitu ya. Isu venture ini salah satu venture capital yang telah mengalokasi banyak dana untuk early stage startups. Dan kalau saya lebih pengen melihat begini, bagaimana EV bisa melihat potensi dari satu perusahaan startup itu bisa akan berkontribusi juga pada transformasi digital. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Bagaimana EV bisa melihat startup akan kontribusi? Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana EV melihat satu startup tersebut layak diberikan satu investasi. Karena sekarang kan startup banyak yang sudah besar, anak-anak muda sekarang punya mimpi jadi founders, bikin startup, kemudian mimpi untuk di funding,
kemudian sukses menjadi besar gitu kan. Padahal yang langkah untuk bisa di-funding itu kan sangat-sangat panjang gitu. Jadi mungkin Ibu bisa share. Ya, makasih Pak. Mungkin pertama kalau EV kenapa kita memilih operate untuk invest di Indonesia, our founding partner waktu itu cuma lihat satu sih, waktu itu potensi dari Indonesia yang begitu besar ya. Waktu itu patokannya mungkin sekitar tahun 2009 Singapura launch something namanya Singapore Smart Nation Blueprint, di mana kalau negara ini mengadopsi banyak teknologi, negara yang kecil ini akan bisa maju dan punya keunggulan di kancah global. Jadi waktu itu berpikirnya kalau Singapura aja yang 5 juta penduduknya bisa mendapat teknologi bisa advance begitunya, apalagi di Indonesia yang pada waktu itu 220 juta penduduk begitu. Dan waktu itu internet penetration masih kecil, sekitar 30%. Kayak hari ini kita udah 70% lebih ya. Jadi penambahan internet population itu yang waktu itu kita percaya bahwa inilah the next economy gitu. Jadi pertama dulu kayak kalau ada trigger untuk memajukan ekonomi itu adalah teknologi. Kedua kita bicara tentang disruption gitu. Pada waktu itu yang dipercaya oleh founding partner kita adalah we need people yang punya vision untuk mikirin gimana the new economy will evolve through technology gitu. Jadi yang dipercaya adalah there will be people yang lebih punya drive untuk bisa create new businesses supaya bisa capitalize on this opportunity. Jadi based on that premises, caranya adalah invest to the right founders gitu. Jadi itu visi pertama yang kita pegang. Kedua adalah potential marketnya ya. Jadi kita lihat banyak industri yang akan ter-evolve by teknologi gitu. Ini ada urutan waktu juga. Industri mana sih yang mungkin akan lebih dekat ter-disrupt oleh teknologi, ada juga yang lebih lama. Jadi cara kita menentukan investasi adalah pertama, it has to be the right founder. Kedua, timing yang tepat juga pada industri yang tepat gitu. Jadi agak susah kalau waktu itu kita masuk ke e-commerce nggak masuk ke manufacturing maupun misalnya energi, karena itu jauh sekali perbandingannya. Jadi itu tesisnya. Kalau kita bagaimana kita menentukan startup bisa diinvest atau nggak diinvest, sebetulnya memang our business walaupun kedengarannya very fancy like financial institution, it's actually a people's business gitu. Waktu kita ketemu Winston 2015 mungkin waktu itu invest, what we see is just this is a interesting and very humble nice guy yang have a big vision for media changing how it looks. Suka kita invest gitu. Jadi kita percaya dan today we are grateful IDN hari ini is where IDN is today. Pada waktu itu kita believe Winston pasti bisa melakukan itu. Itu pertanyaan yang untuk mengadres ya, bagaimana we look at this. Lalu company bisa, nggak semua company memang pasti survive ya. Kalau kita katakan investment di early stage seperti kita is a high risk business juga, nggak semuanya will make it. Tapi kita merasa sih ada hal baseline yang company kemudian bisa lakukan untuk mungkin mereduce resiko-resiko tersebut ya, untuk dia bisa tetap go on. Kita melihat ya pertama of course kayak with the right owner. Kedua itu mungkin what we try to do adalah give them some community di mana mereka bisa have like a support system supaya bisa still sustain. Terus kita berusaha banyak effort juga yang kita lakukan. Misalnya kita launch tahun ini Women with Impact. Jadi salah satu group of dari founders itu dikatakan this is a very male-dominated industry misalnya. Lalu what happens to the female yang mau menjadi startup founders juga. Jadi kita launch itu tahun ini untuk bisa mensupport gimana sih apa sih challenges yang mereka hadapi supaya kemudian mereka tetap bisa berpartisipasi juga untuk bikin startup dan enjoy this story of digital economy di Indonesia. Mungkin gitu ya untuk address-nya. Menarik. Ini membawakan pertanyaan ke Pak Azhar dari sisi pemerintah. Tadi kan Ibu Iren juga udah ngomong ya, Indonesia udah ngomong masalah founder, invest in a founder, which is talent. Menurut Bapak, apakah digital talent di Indonesia ini
gap-nya masih sangat jauh dibandingkan di negara-negara lain. Gitu. Jadi dan bagaimana cara pemerintah untuk bisa membantu untuk mengisi gap tersebut gitu. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah talent gitu. Dan banyak juga saya sering ngobrol dengan teman-teman saya yang CEO atau founder dari satu startup, mereka selalu bilang kita tuh gak ada talent gitu. Padahal kalau bisa dilihat penduduk kita 280 juta, tadi Pak Vincent ngomong umur rata-rata itu udah 29 tahun. Ini sebenarnya harusnya banyak kan, tapi menurut Bapak apakah digital gap juga untuk talent, digital talent apakah gapnya masih jauh atau bagaimana? Ini ada mungkin sudah pernah dengar dan saya kemukakan kembali dari data World Bank itu World Bank dari tahun 2015 sampai tahun 2030 bahwa digital shortage atau kekurangan talenta digital sebanyak 9 juta orang seperti itu. Jadi kalau dari kuantitas itu sendiri kita akan defisit di tahun 2030. Jadi memang bukan hanya dari kementerian saja ataupun dari lembaga pemerintah yang berupaya terus untuk mengenjot supply dari talenta digital ini. Sebagai comparison, di India di tahun 2030 itu diproyeksikan surplus 234 juta talenta digital. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, mungkin kita nggak salah mencontek ya, kalau kita mau benchmark dari negara ini sendiri. Jadi yang kami dapatkan bahwa kalau untuk mempunyai talenta yang berkualitas maupun dari kualitas dan juga kuantitasnya, itu memang dibutuhkan kolaboratif effort itu dari ABCGM, dari akademisi, bisnis, community, government, dan juga dari media itu sendiri. Bagaimana semua komponen stakeholder untuk yang di ekosistem talenta digital ini bisa bahu-membahu untuk menggelontorkan dana, effort, tenaga, dan juga pikiran dan sumbangsi bagaimana memompa terus ibaratnya memproduksi talenta-talenta digital yang relevan ya dengan kebutuhan industri. Nah, ini kata kuncinya di sini adalah relevansi ya Pak ya. Kita dapat juga mendapatkan data dari Universitas Indonesia bahwa kemampuan digital Indonesia itu sebenarnya dari 5 sekarang baru 3 itu sedang saja gitu. Jadi kualitasnya kita juga masih sedang dan juga kuantitas ini kita juga masih dodoran teman-teman. Jadi bukan hanya kementerian terkait seperti Kominfo, BRI, Kemenparekraf, Kemenkominfo atau kementerian terkait yang bertanggung jawab untuk mendorong kuantitas maupun kualitas talenta digital ini. Kami juga berharap dari industri, dari PKRI, dari IMI, dari IDN, media dan juga sebagainya itu juga bisa dapat berkontribusi untuk untuk reskilling dan upskilling dari job market yang ada di Indonesia ini. Dan ini sangat penting sekali karena kebanyakan dari akademi dari sisi universitas atau dunia pendidikan ini masih bertransformasi untuk bisa playing catch up dalam arti kurikulumnya itu bisa relevan dengan yang dibutuhkan dengan industri. Saya rasa itu kuncinya itu kembali collaborative effort dari seluruh aktor ABCGM dan juga mungkin sebuah pepatah gitu ya, if you wanna go far we go together, if you wanna go fast ya sendirian aja Pak. Makanya kami harap dengan acara-acara seperti ini kita juga bisa menggait semua stakeholder untuk bisa memompa kualitas dan kualitas talenta digital Indonesia. Jadi sebenarnya transformasi digital itu bukan cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi individual, gitu, dari sisi talenta gitu. Oke, sangat menarik sekali. Saya coba kembali ke Bu Melisa. Ya terakhir ini gara-gara mungkin setelah pandemi dan kemudian isu resesi dan lain sebagainya,
kita mendengar ada fenomena yang baru di tech bubble. Kita lihat ada beberapa startup yang mengenai ngomong itu banyak sekali. Apakah ini akan berdampak pada transformasi digital secara keseluruhan, atau ini atau yang maksud saya ini cuma dampaknya pada startup aja, atau berdampak juga ke industri yang sudah established? Kalau kita lihat dampak pandemi gitu ya, kan nggak ada yang imun, semua negara kena, semua siapapun aja akan kena juga. Lalu mungkin dampak pandemi itu efeknya ke secara global juga, even the powerful countries are getting huge effect. Nah kalau kita kan mungkin kita hidup di dalam dunia gitu ya, nggak putus terhadap kayak apa yang terjadi di dunia luar memang mempengaruhi apa yang terjadi di negara kita pada saat ini, dan memang ya dunia pada saat ini lagi kesulitan gitu. Indonesia, however, walaupun kita bilang nggak boleh apa ya tutup mata terhadap ini, situasi kita sebenarnya cukup baik gitu. Kita tetap masih bisa punya growth. Kedua, apa yang terjadi pada ini menunjukkan bahwa kayak adanya commodity boom, dan kita beruntung kita ada di negara yang punya banyak sumber daya alam. Dari segi investment menjadi salah satu negara yang tetap sangat atraktif karena adanya dinilai sebagai cukup stabil secara politik dan ekonomi. Tapi terlepas itu kita bicara bahwa memang ada dampak yang terjadi di lintas industri dan lintas company juga pada saat ini. Tapi kalau kita ngomong masalah tadi bicara tentang tech winter atau tech bubble, ini fenomena bukan yang baru ya. Maksudnya udah 3 atau 4 kali memang people talk about it. Ini adalah sebuah menurut kami itu sebuah masa aja. Kita mungkin sebelum terjadi pandemi memang Indonesia, Southeast Asia naik sebagai sebuah region yang undervalued pada waktu itu, sehingga banyak sekali capital masuk dan investor atau companies start invest. Pada saat itu ada konotasi growth at all cost, pokoknya grow aja terus, uang semua gitu. Lalu kita lihat fenomena yang terjadi, oh ternyata ada scarcity. Sekarang kayak dunia berubah, kayak mereka harus lebih sustainable dan lain-lain. Saya rasa yang terjadi itu company yang baik dan dia punya strategi untuk bisa thrive during this sustainability, they are going to be okay. Kalau kita bicara tentang ini, company sekarang ketika banyak company ketika hal ini terjadi, mereka yang pada saat ini ya, mereka sudah belajar dari yang terjadi di COVID kemarin gitu. Runway harus punya berapa bulan untuk mereka bisa bertahan, harus fokus kepada bisnis yang core, karena tadinya mungkin banyak hal yang mereka coba, yang mereka bisa lakukan sekarang kayak oke, bisnis utamanya akan dimana. Jadi prinsipnya adalah a good company will always continue to be able to survive. They will just switch strategy. Pada saat ini mungkin kondisinya walaupun outlooknya baik, tapi harus untuk riset, karena harus plan for the worst. Jadi walaupun kelihatannya nggak stabil, I think in Indonesia we have to have positive outlook. Karena secara negara kita juga tetap oke, tapi kita waspada. Kita tetap harus punya some strategies to mitigate itu sih. Interesting, sangat positif sekali. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk sebelum menutup sesi ini kepada semua panelis. Saya mulai dari Pak Wisnu dulu. Jadi menurut Anda semua berdasarkan sudut pandang dari masing-masing industri yang diwakili oleh Anda semua, bagaimana tren transformasi digital di 5 tahun ke depan? Iya, mungkin saya share dari sisi media entertainment content ya. Kalau dari kita, kebutuhan manusia akan informasi tidak akan pernah berubah. Mereka akan terus membutuhkan informasi, mereka akan terus membutuhkan hiburan. Yang berubah adalah cara mereka mengonsumsi konten tersebut. Kita lihat 10-20 tahun lalu kalau di dunia digital, konten format yang paling berhasil adalah text-based content dalam platform web. Kemudian 5-10 tahun terakhir adalah image-based seperti Instagram dan lain-lainnya. Image-based. Setelah itu video-based, ya kan? 2-3 tahun terakhir
YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels. Perubahan ini sejalan dengan semakin cepatnya internet speed, semakin lebih murahnya harga data comparable to the average income dari individu. Nah, jadi orang butuh, makanya ada perubahan konten format ini. Kalau dari saya pribadi, kita di IDN percaya konten-konten itu akan terus ada, konten format seperti ini. Tapi the next biggest content format adalah live streaming. Jadi kita percaya live streaming is the future. The next 5-10 years, live streaming will become like short video in a vertical format atau image ataupun text. Jadi kita sangat bullish terhadap live streaming karena apa? The main audience adalah Gen Z. Gen Z prefer semuanya itu lebih authentic, lebih real time, lebih real, lebih immense experience, lebih interaktif. Jadi kalau secara konten itu yang kita percaya will become the biggest disruption in every industry, khususnya di media dan konten dan entertainment. Tapi kita sangat dan harapannya adalah local companies yang bisa menjadi champion di konten format tersebut. Karena sekarang, sekali lagi saya bilang di awal, masih dominasi oleh global media companies. Ya kan? Padahal usernya kita semua orang Indonesia. Makanya kita punya 270 juta orang lebih. Kita ventures juga yang siap mendanai. Semakin banyak pemainnya di industri media content entertainment, yang diuntungkan adalah siapa? Ya orang-orang Indonesianya itu. Kalau kita mau jadi Indonesia 2045, negara maju, high income country, kita mulai dari media content entertainment, kita pastikan masyarakatnya, generasi mudanya terinform dengan baik, dan juga terhibur dengan baik. Dan ya kita harus lakukan bersama-sama sih, and very hopeful that local companies can thrive. Memberi dari visi. Saya lihat mungkin dari dua sisi, dari konsumen dan dari bisnis. Kedepannya kita percaya internet itu kan democratize banyak hal ya, dan kita percaya semakin majunya internet di dalam konsumen, it gives more power to the consumer. Jadi digital di dalam consumer dalam artinya there is going to be even more power that is given to consumer. Jadi the type of digital transformation atau innovation yang terjadi adalah consumer dictate juga what they wanna see, dan lebih banyak accountability. Di consumer tadinya kebanyakan mungkin it's push dari bagian produser. Sekarang kita udah lihat bagaimana ketika consumer kan on internet, segala inovasi arahnya ke arah apa sih yang orang mau. Dari sisi bisnis kita melihatnya bahwa digital allows company to be more transparent, dan itu adalah apa yang orang-orang, if it's a public company, disclosure lebih dibutuhkan, dan for company to be competitive masuk sana mereka harus lebih bisa adopt solution untuk they can show how they are being more transparent, they can show how they are able to improve the process to be more efficient. Jadi harapannya sih bisa lebih cepat, dan kita udah lihat revolusi ini berubah, dan perubahan itu seharusnya makin mempercepat lagi adaptasi digital teknologi bagi perusahaan, nggak cuma yang bisa afford, tapi makin lama keluar solusi-solusi yang semakin murah, semakin affordable, jadi bisa diraih oleh semua kalangan. Pak Hasan dari pemerintah 5 tahun lagi masih digital di Indonesia bagaimana? Sukses atau tetap Pak, optimis. Karena memang seperti kita ketahui bahwa pasar Indonesia ini sangat besar, 180 juta penduduk. Kita punya digital economy yang value-nya itu diprediksi tahun 2025 akan mencapai 146 miliar dolar seperti itu Pak. Cuman yang akan jadi rambu-rambunya itu adalah bagaimana dengan pasar yang besar ini bisa dinikmati dan juga dikuasai oleh pemain lokal. Jadi itulah makanya dari pemerintah kami terus mengenjot produksi lokal yang bisa jauh lebih berkiprah di pasar kita sendiri. Sebagai informasi bahwa di marketplace Indonesia itu sendiri yang ada itu produk lokal Indonesia itu saat ini itu baru hanya 10% Pak. Jadi benar-benar produk lokal baru 10%.
UMKM. Dan kami berharap di tahun 2030 nanti itu akan mencapai 30 juta UMKM. Namun bukan cuma hanya onboarding, namun mereka kami harapkan juga dan kami dorong juga bagaimana menjadi produser ataupun pembuat produk-produk lokal yang dapat bisa dipakai dan juga dapat dikonsumsi dan juga dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Oke, jawaban dari Pak Azhar menutup sesi kita kali ini. Jadi mungkin bisa diberikan applause yang sangat meriah untuk terima kasih kepada para panelis, terima kasih juga kepada para peserta konferensi yang sudah setia sampai dengan jam 6 sore kali ini. Jadi mungkin saya akan kembalikan ke MC dan pembagian door prize tentunya ditunggu-tunggu. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih, kita berikan applause sekali lagi yang meriah.